Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan juga syukur sama kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan juga salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian kita pada subuh hari ini insyaallah masih melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya berkaitan dengan masalah arkanus shalah, rukun-rukun daripada ibadah salat. Sekedar untuk menegaskan dan menyegarkan ingatan kita walaupun sudah dibahas yang lalu, bahwa satu dari rukun sholat itu adalah niat. Niat yang wajib pada sholat fardu itu satu, qasdu fi'li sholah, menyengaja meniatkan melakukan sholat. Kemudian meniatkan fardunya dan menentukan fardunya. Contoh kayak sholat subuh, dalam hati ketika waktu takbiratul ihram, takbir pembuka sholat, Allahu Akbar, diserentakkanlah niat dalam hati. Karena memang niat itu wajib muqaranah. Makna muqaranah itu serentak, menyerentakkan niat dalam hati bersamaan dengan mulut atau lidah kita membaca takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Ketika mulut mengatakan Allahu Akbar, antara alif Allah sama ra akbar, terserah di mananya pun jadi. Makanya sebagian kita kadang Allahnya itu agak dipanjangin dikit. Kenapa? Situ mungkin dia meletakkan niatnya dalam hati. Sekurang-kurang niat tuh kalau sholat fardu asal dalam hati terdetak sengaja aku sholat. Sengaja aku sholat, itu namanya qasdu fi'li sholat, menyengaja melakukan sholat. Kemudian karena ini sholat fardu, meniatkan fardunya wajib. Fardu, sengaja aku sholat fardu, itu jangan lupa niat fardunya. Kalau nggak diniatkan fardunya nggak sah itu. Karena ini sholat fardu, wajib diniatkan fardunya. Beda sholat sunat. Kalau sholat sunat meniatkan sunatnya tak wajib, sunat hukumnya. Jadi meniatkan sunat pada sholat sunat hukumnya sunat. Nggak pun diniatkan sah, cuman nggak dapat bonus pahala sunat aja. Sholat duha, Allahu Akbar, waktu Allahu Akbar dalam hatinya sengaja aku sholat duha, sah itu.
kok nggak diniatkan sunatnya? Tidak apa-apa, meniatkan sunat pada sholat sunat. Duha itu sholat sunat, meniatkan sunat pada sholat sunat hukumnya sunat. Jadi nggak pun diniatkan sunatnya, ya niatnya sah, cuman nggak dapat bonus pahala sunat meniatkan sunatnya begitu. Beda sholat fardu. Kalau sholat fardu meniatkan fardunya wajib, kalau tidak sholatnya tidak sah. Dah, kemudian menentukan fardunya itu ta'yin namanya. Menentukan fardunya, karena sholat fardu itu 5: zuhur fardu, asar fardu, maghrib fardu, isya fardu, bahkan subuh fardu juga. Ini fardu yang mana ini? Karena niat itu harus tepat sasaran, tidak boleh ngambang niat itu. Yang mau kita lakukan itu harus tepat sasaran. Kalau ngambang niatnya nggak sah. Nah, maka harus tepat dia. Sengaja ke sholat fardu. Fardu apa? Subuh. Niatkan subuhnya. Meniatkan subuhnya itu istilahnya namanya ta'yin. Sekurang-kurang niatnya inilah. Sengaja aku sholat fardu subuh. Cukup. Kalau sholat sunat rawatib, rawatib qobliyah ba'diyah, sholat yang mengiringi sholat fardu, itu namanya rawatib. Wajib diniatkan qobliyah yang ada ba'diyahnya, tapi tak wajib meniatkan qobliyah kalau ba'diyahnya tak ada. Subuh ba'diyah tak ada, tapi qobliyah subuh ada. Oke, apa wajib meniatkan sengaja aku sholat ba'diyah subuh? Enggak wajib. Umpama diniatkan sengaja aku sholat subuh atau sholat sunat subuh, sah. Nggak pakai qobliyah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tak ada ba'diyah. Dengan sengaja aku sholat sunat subuh yang mana? Yang mana lagi? Wong cuma satu, sholat sunat subuh yang qobliyah tuh. Ya udah sah, udah tepat sasaran itu. Tapi untuk zuhur yang ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, itu wajib ditentukan yang mana yang kita maksud. Kalau dia niatnya sengaja aku sholat sunat zuhur yang mana? Ngambang nih niatnya nih. Karena sholat sunat zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Ini yang mana? Harus tepat sasaran. Maka wajib diniatkan yang qobliyah, ya niatkan qobliyahnya. Yang kalau kita ba'diyah, wajib diniatkan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Jadi wajib diniatkan Allahu Akbar dalam hati waktu itu sengaja aku sholat qobliyah zuhur. Itu minimal itu. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur, sengaja aku sholat ba'diyah zuhur. Itu wajib diniatkan qobliyah yang ada ba'diyahnya. Wajib diniatkan ba'diyah. Tapi kalau macam subuh dan sholat fardu asar, di mana subuh dan asar itu nggak ada ba'diyahnya, maka tidak wajib meniatkan qobliyahnya. Umpama diniatkan sengaja aku sholat sunat asar, udah sah. Kenapa? Karena sholat sunat asar tak ada yang lain kecuali dialah yang satu. Oke. Selanjutnya kalau kita sholat berjamaah, ini sholat berjamaah di mana makmum terikat dengan imam. Beda imam tidak terikat dengan makmum. Karena makna daripada sholat jamaah itu irtibatu sholatil makmum bi sholatil imam. Itu maknanya. Makna sholat berjamaah adalah irtibatu sholatil makmum bi sholatil imam. Mengikatkan sholat si makmum dengan sholatnya imam. Pakai apa mengikatkannya? Pakai niat. Begitu makmum dalam hatinya ngikut imam, berjamaah dengan imam, terikatlah semua yang dia sama imam. Allahu Akbar, dalam hatinya sengaja aku sholat fardu subuh mengikut imam. Niat mengikut imam itulah niat jamaah tuh. Terikatlah sembahyang dia sama imam, sehingga dengan demikian maka
terikat pula lah si makmum dengan aturan-aturan sholat berjamaah. Umpama ikatannya itu terikat aturan jamaah itu, misalnya kalau imam lupa tahiyat awal, ini sering ini sering terjadi, ribut makmumnya. Apabila lupa imam tahiyat awal lalu imamnya berdiri, maka makmum wajib ikut berdiri, tinggalkan tuh tahiyat awal tuh. Apabila makmum bertahan di tahiyat awal, dibacanya lah tahiyat awal tuh, tidak segera ia berdiri mengikut imam, maka batal sholat si makmum. Nah, ini harus paham ini. Yang kadang-kadang kita kan terobsesi dengan fadilah pahala jamaah 27 derajat. Bahkan Nabi mengatakan umpama orang yang sembahyang itu tahu dia betapa besar nilai pahala jamaahnya, bahkan umpama merangkak pun dia datang ke masjid tuh, menengok besarnya pahala jamaah tuh. Kayaknya nggak harus pahala jamaah ini kan nggak nampak pahalanya. Kalau nampak merangkak, sama kayak umpama sholat subuh kita nih, umpama ada orang kaya yang mau sedekah dia. Siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid Al-Ikhlas Pak ya, Al-Ikhlas, nanti seusai pengajian akan mendapat beras 1 goni 30 kilo, dapat minyak 20 kilo, dapat gula 20 kilo, apa lagi Bu, telur 1 papan, duit 1 juta. Merangkak nggak kira-kira? Datang nggak itu? Datang. Kalau perlu naik becak nggak bisa jalan. Nggak apa-apa lah, aku bayar becak. Berapa ongkos becak? Dibandingkan beras 1 goni, minyak 20 kilo, gula 20 kilo, telur 1 papan, tambah duit 1 juta. Masya Allah. Siapa yang nak mengasih? Jadi yang real, yang nampak, padahal nggak seberapa dibandingkan pahala akhirat tuh kan. Ini pun berlomba-lomba orang. Apalagi umpama pahala sholat jamaah itu ditunjukkan Allah begini, ini dia pahalanya. Wah, merangkak kata Nabi. Nah, termotivasi lah dia dengan hadis ini. Kalau gitu aku apapun cerita mesti sembahyang berjamaah. Ya bagus, bagus itu. Ini hadis namanya targhib, mensugesti orang untuk rajin berjamaah. Bagus. Tapi janganlah termotivasi dengan pahala, dengan nilai kelebihan keutamaannya, sementara dia tidak mengkaji bagaimana aturan sholat berjamaah. Takutnya jangankan pahala jamaah yang 27 derajat yang sampai merangkak tuh kata Nabi, sembahyang pun bisa jadi batal, tidak sah, karena dia nggak ikut aturan sholat berjamaah tuh. Kok nggak ikut? Kenapa? Nggak tahu. Macam tadilah, lupa imamnya, Allahu Akbar berdiri imam. Ini kadang-kadang makmum yang tak paham, malah dia pula memaksa imam turun. Subhanallah, subhanallah. Bandel kali imamnya, tak mau dia turun. Subhanallah gitu. Jangan subhanallah kalau imam udah berdiri. Karena tahiyat awal itu sunat, walaupun dia abad tapi tetap sunat. Nah, kalau kita sudah sampai kepada berdiri meninggalkan tahiyat awal, aturan sholatnya tak boleh turun. Apabila kita sudah berdiri rakaat yang ketiga, umpama kita ingat sendiri, dalam hati bercakap, lupa tahiyat awal, udah, tidak usah turun. Begitupun umpama diingatkan kalau dia jadi imam, subhanallah kata jamaah, tak boleh dia turun. Kalau dia turun batal sembahyang. Bertahanlah si imam tuh, tetap berdiri. Disinilah ujian bagi imam. Apakah imamnya punya ilmu apa enggak? Kalau tak punya ilmu, subhanallah, turun dia, padahal batal dia turun. Disinilah kenapa, mana lebih afdol jadi imam, yang afqah atau yang aqra? Aqra itu yang lebih fasih bacaannya. Aqra, qori itu yang bagus bacaan.
Aqra yang lebih, itu isim tafdil namanya dalam bahasa Arab. Faqih paham terkait dengan hukum sholat dan sholat berjamaah. Afqah lebih paham. Mana lebih diutamakan? Yang lebih paham atau yang lebih fasih? Atau mungkin yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Hafiz Qur'an ya kebetulan. Mana lebih afdal? Lebih afdal yang afqah daripada yang aqra. Begitu aturan fikihnya. Untuk jadi imam ya. Kok gitu? Ya. Yang penting yang afqah tadi itu bacaan imamnya standar ukuran sah sudah terpenuhi. Umpama kalau cerita ponten yang afqah nih, kalau dari sisi bacaan ponten dia 7. Kalau yang aqra nih bacaannya 9. Suara enak macam Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Mantap lah pokoknya. Kalau dia yang jadi imam tak ngantuk awak. Ada juga kadang orang jadi imam ngantuk. Apalagi lagunya lagu tempo edwe-edwe. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih pula tuh. Terakhir baru 1 rakaat, ibu-ibunya bercakap di belakang dalam hatinya, "Hai mak, kalau kayak gini maulah jam 10:30 kita pulang nih dah." Antuk. Ini enggak mantap suaranya. Enak suaranya. Wasih bacaannya. Hafal Qur'annya banyak. Pokoknya ponten 9 lah dia dalam hal ini. Tapi ilmunya ponten 7. Tidaklah tak sama sekali tak berilmu, adalah ilmunya cuman 7. Yang afqah ni ilmunya ponten 9, aqra qari'nya ponten 7. Nah, kalau jumlah nilai sama, 9 tambah 7 sama. Tapi mana yang afdal? Yang dipilih yang qari apa dipilih yang faqih? Yang faqih afdal daripada yang qari. Kenapa? Imam itu sama kayak pimpinan negara. Seorang pemimpin itu harus paham, punya pengalaman, punya wawasan, sehingga umpama terjadi sesuatu insiden, dia harus bisa membuat kebijakan. Kebijakannya itu harus tepat, cepat. Tepat, lambat, udah banyak korban, baru buat tindakan. Cepat tapi nggak tepat, banyak juga yang mati. Maka seorang pemimpin itu harus, ketika dia harus membuat satu tindakan, kebijakan, keputusan, harus cepat, tepat. Untuk bisa cepat dan tepat membutuhkan pengetahuan, wawasan yang luas dan dalam, pengalaman. Nggak bisa yang baru taman SD pula nak jadi presiden, gimana? Harus punya wawasan. Nah, begitu juga jadi imam, harus pakai dia. Kalau nggak terjadi insiden, ya mana-mana aja nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, macam tadi contohnya, lupa imamnya, Allahu Akbar, dah berdiri, datang makmum, imam pun tak paham, makmum pun tak mengerti. Datang makmum, ya lupa imamnya. Pokoknya kalau rata-rata jamaah berpikir gini, kalau terjadi kesalahan pada imam, sunat ingatkan dia, subhanallah. Wah, ya udah silap imam ini, nggak tahiyat dia, subhanallah. Begitu diingatkan semua makmum subhanallah, imamnya pun tak paham, tak fakih. Ya udah, oh iya lupa aku, dalam hati tahiyat awal lupa, turun dia. Padahal dia turun batal. Lah kalau imamnya batal macam mana? Bisa mimpin lagi kalau ada batal? Mana bisa mimpin kalau ada batal? Berarti kalau dia tak sah, kalau dia batal, mana sah dia jadi imam? Kita ngikut yang tak sah, cemana? Ini rusak semuanya. Kebijakan dia tidak tepat sasaran. Jadi apa yang harus dilakukan oleh si imam? Disitulah dia diuji, ada ilmunya apa tidak. Oh, ada ilmunya,
Tahu dia nggak boleh aku turun, tapi makmumnya ribut kali. Subhanallah, subhanallah, mau runtuh masjid tuh. Terakhir gimana? Imamnya tidak punya pendirian yang kokoh, ada ilmu tapi tak istiqomah ngamalkan ilmunya. Terakhir digoyang-goyang dia. Ya udahlah, timbangkan ribut, menjaga stabilitas keamanan jamaah. Bis ribut kali orang tuh, turun-turun lah. Tapi batal lah sembahyangku ini. Alah, apa boleh buat lah, batal-batal lah, timbang recok kali orang tuh. Turun dia, batal. Nanti aku ulang lagi di rumah katanya. Ya, mana boleh imam kayak gini. Kalau jadi imam pemimpin atas sebuah tindakan yang dia yakin dengan kebenaran dari apa yang sudah diputuskannya, pasang badan dia. Aku mati pun jadi demi mempertahankan apa yang menjadi keyakinan aku. Dan ini memang kebenaran. Harus begitu pemimpin. Pasang badan. Dia pun gitu, mau ribut lah, mak runtuh masjid ini, runtuh kalian bikin. Namun aku turun tidak. Kenapa? Karena aku tahu dan aku yakin kalau aku turun batal sembayangku. Untuk apa sembayang ecek-ecek? Kalau dia turun tahu dia batal, kan sembayang ecek-ecek namanya itu. Dipertahankannya. Siap nanti salam, barulah kasih penjelasan. Tadi tuh bukan aku tak dengar, insya Allah telingaku masih bagus. Yang dibilang subhanallah tuh dengar aku, cuman tak boleh aku turun sehubungan karena aku sudah berdiri. Berdiri itu rukun sholat, tahiyat awal itu sunat. Kalau sudah sampai kepada yang wajib, tak boleh yang wajib itu ditinggalkan, kembali kepada yang sunat. Apabila itu dilakukan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Makanya aku tak mau batal, aku bertahan berdiri, bukan tak dengar aku itu. Nah, kalau dia turun, ini terbalik. Seharusnya makmum yang harus ikut imam berdiri, malah imam yang ikut makmum duduk. Kan terbalik tuh. Makmum jadi imam, imam jadi makmum. Beda kalau rakaat lebih itu sesuatu yang fatal, itu kesilapan yang fatal. Makanya ketika imam rakaatnya lebih silap dia, memang seharusnya makmum mengingatkan imam, bukan pula makmum mengikut imam. Ya udahlah, lebih kurasa nih, ya udahlah, kata Ustadz makmum wajib ikut imam, terikat, udah niat awal ikut imam, udahlah ikut aja lah. Tapi lebih, ya udah lebih lah, pokoknya ngikut imam, berdiri juga dia. Dah, begitu siap sembahyang salam, makmumnya komplain, Pak Imam, tadi sembahyang isya kita 5 itu. Iyanya, kata si imam. Iya. Oh, yang lain pun ditengok. Betul Pak. Betul 5. Kalau memang 5 kok tak diingatkan saya? Harusnya diingatkan, subhanallah gitu Pak, lain kali. Tapi katanya makmum wajib ikut imam. Ikut aja lah. Tidaklah selamanya diikut pula. Kalau emang salah imamnya, fatal. Lebih rekat itu salah fatal. Itu batal kalau kita ikut. Jadi Pak Imam batal juga lah. Pak Imam kan 5 kayak kami. Kalau saya enggak. Ngapa beda? Sama-sama 5-nya kita. Kenapa Pak Imam tak batal, kami batal? Kalau Bapak udah tahu ini lebih, sengaja Bapak menambahnya. Menyengaja 5 tuh batal. Kalau saya 5 tuh tidak saya sengaja 5, karena dalam perasaan saya, dalam ingatan saya itu 4. Makanya saya berdiri. Tak enak di awak, enak di imam kata. Inilah yang saya maksud. Ibadah yang kita lakukan, jangan hitung-hitungannya saja. Pahalanya sekian besar-besar. Jangan hitung-hitungannya saja. Memotivasi kita untuk melakukan ibadah, bagus. Tapi jangan sebatas termotivasi sementara kita tak belajar bagaimana supaya nilai hasil seperti yang disebutkan Nabi itu terjadi. Tentu harus pakai ilmu.
Kalau salah cara mengamalkannya, gimana mau dapat 27 derajat tuh? Inilah kata Syekh Nur Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tidak dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima Allah. Nah, ini sedih kita. Capek awak beramal di dunia. Udah pakai ngitung-ngitungnya, mudah-mudahan ya Allah dengan amalku ini, kalaupun enggak surga VIP, ya surga-surga kelas-kelas bawah-bawah pun jadilah ya Allah. Ngayal, tahu-tahu di sana enggak dapat surga. Kenapa? Amalnya ditolak. Loh, kok bisa ditolak? Tak sesuai dengan aturan. Kenapa enggak sesuai? Ilmu kurang atau sama sekali tak ada. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu contoh. Jadi kalau imam lupa, kita wajib ikut aja. Nanti umpama imam sujud sahwi, itu kalau tahiyat awal kan sunat abad. Sunat abad apabila tinggal, maka sunat ditempel dengan sujud sahwi. Apabila nanti imam sujud sahwi menempel tahiyat awal yang tadi tak dilakukan, maka makmum wajib ikut imam di sujud sahwi. Nah, aturan sujud sahwi beda lagi. Apabila imam sujud sahwi, maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Tapi apabila imam tidak sujud sahwi, makmum sunat sujud sahwi sendiri. Umpama Allahu Akbar, ya imamnya berdiri lupa di tahiyat awal. Udah, enggak usah subhanallah, enggak usah. Karena udah berdiri. Beda kalau imamnya baru mau begini. Makmumnya nampak. Allah, boleh. Karena imam masih sunat dia turun. Karena belum sampai berdiri, baru mau tegak. Nampak makmum. Subhanallah, boleh. Turun imamnya. Kalau udah berdiri, intisab atau i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak lurus. Kalau intisab hampir berdiri, agak bungkuk dia sedikit, itu intisab. Kalau sampai sebatas itu tak boleh dia turun. Makanya kalau imam sudah posisinya begitu, jangan subhanallah, ikut aja lah berdiri. Dalam hati, mudah-mudahan nanti sujud sahwi imam menempel yang ini. Tahu-tahu rupanya imam pun sujud sahwinya lupa. Tidak sujud sahwi dia. Dari mana kita tahu imam tidak sujud sahwi? Salam. Karena sujud sahwi kan letaknya setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ternyata salam. Dengan imam salam, oh berarti tak sujud sahwi lah imam nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak sujud sahwi imamnya. Ya udah, kalau imamnya tidak sujud sahwi, makmum sunat sujud sahwi sendiri. Sujud aja dia. Allahu Akbar. Baca bacaannya kalau dapat. Subhanaman la yanamu wa la yasu 3 kali. Dah, kalau lupa, ya Allah, apa aku agak ini bacaannya nih. Lupa. Karena sujud sahwi tidak tiap hari. Bu, tiap hari bu sujud sahwi. Enggak lah, sekali-sekali itu. Kalau ada sebabnya maka sujud sahwi. Kalau enggak ada sebabnya ngapain sujud sahwi? Nah, ya Allah, apalah bacaannya. Ingat subhana sama yasu. Layanahmunya lupa. Subhana Allah, subhana apa lah. Tak usah pening-pening kepala ibu mengingat-ingatnya. Kalau memang tak dapat, udah subhana rabbiyal a'la pun boleh. Kalau memang tak hafal bacaan yang biasa dibaca. 3 kali. Habis itu Allahu Akbar, duduk. Macam duduk Robbi Firli itulah, duduk iftiros namanya. Sebentar aja duduknya. Habis itu sujud lagi yang kedua, Allahu Akbar, sujud sahwi 2 kali ya. Subhana man la yanamu wa la yasu kalau dapat. Enggak dapat subhana rabbil a'la wa bihamdi boleh. Habis itu Allahu Akbar, duduk tawarruk, tahiyat akhir yang mereng tuh. Habis itu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tak usah tahiyat lagi, udah tadi kan, tinggal salam, duduk tahiyat akhir tawarruk, habis itu salam terus kanan kiri, selesai. Kalau imam tidak tasahud, imam tidak sujud sahwi, makmum masih sunat sujud sahwi sendiri. Tapi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi.
kalau makmum tidak sujud sahwi, sementara dia tidak pisah mufarokoh dari imam, sujud imam ditunggunya aja sampai salam imam baru dia salam. Ini batal sembahyang makmum, karena makmum wajib ikut imam. Itu aturan jamaah. Nah, umpama kalau tadi lah, imam tak tahiyan awal, makmum pun tak tahiyan awal, imam tak sujud sahwi, makmum sujud sahwi karena dia pun tidak tahiyan awal sama kayak imam. Berarti kesalahan sama-sama dilakukan. Imam tak tahiyan awal, makmum pun tak tahiyan awal. Oke. Kalau imam tidak sujud sahwi, kita sahwi, kayaknya maklum kali lah, kita udah wajar lah. Aku sujud sahwi sendiri karena aku pun tak tahiyan awal. Nah, umpama kesilapan terjadi pada imam, tidak pada makmum, lantas imam sujud sahwi, gimana dengan makmum? Ya wajib ikut, kalau enggak batal. Karena itu aturan jamaah, itu aturan sholat jamaah. Cemana contohnya? Begini, tadilah perasaan imam ini baru 3, padahal sudah 4, atau imamnya ragu. Watu Rabbil firli warhamni wajburni, dalam hati rakaat keberapanya ini? 3 apa 4 ya? Habis dibaca wa'afini wa'fu anni, belum ingat juga ya. Allahu Akbar. Pas sujud yang kedua masih belum ingat juga. Berusaha diingat-ingat berapanya ini? 3 apa sudah 4? Tak ingat juga. Kalau ini kan harus punya keputusan ini. Kalau memang ini 4, duduk tahiyat akhir. Kalau ini 3, ya wajib berdiri. Ini berapa? Itulah yang aku tak ingatnya. Kan nggak mungkin dia lama-lama di sujud tuh ingat-ingat berapa, 3, 4. Mau berapa lama sujudnya? Nah, dia harus memutuskan itu. Apa keputusannya? Kalau ragu 3 atau 4, pilih yang sikit. Yang sikit tentu 3. Lalu kalau ini 3, dia wajib nambah 1 lagi, berdiri. Umpama jadi imam pun begitu. Nggak boleh coba-coba, nasib-nasiban. Berapanya ku agak nih? 3 apa 4 nih? 3 apa 4? Ku coba-coba duduk lah dulu. Kalau memang ini 4, makmumnya kan diam tak komplain. Tapi kalau memang 3, tentu komplain lah orang tuh. Subhanallah. Kalau subhanallah baru aku berdiri. Kalau diam aja orang tuh, ya berarti ini memang 4. Cocok lah, udah duduk aku. Ini namanya duduk coba-coba. Nggak boleh. Kalau ragu, jangan coba-coba. Pilih yang sikit. Yang sikit 3, maka wajib imam berdiri. Begitu dia berdiri, ternyata memang 4. Makmumnya sunat mengingatkan si imam yang silap tuh, karena ragu tadi. Subhanallah. Begitu subhanallah, pahamlah imam. Oh, berarti udah 4 yang tadi. Turun. Jangan bertahan subhanallah, bertahan dia berdiri. Kalau bertahan berdiri batal. Udah ingat pula dia udah lebih, jangan dipertahankan lebihnya. Kalau memang tahu dia ini lebih, karena tadi ragu, begitu subhanallah tahulah dia, oh berarti tadi sudah 4, ini 5, turun. Seumpama bukan karena ragu, yakin memang sudah 4, biar banyak pahalanya, tambahlah 1 rakaat sengaja. Batal apa tidak? Batal, tak boleh. Sembahyang itu sudah ada patoknya, udah ada patok-patoknya. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Nah, kalau memang kita yakin sudah 4, jangan ditambah sengaja, menambahnya batal. Oh, ini bukan sengaja, ragunya ini maka dia menambah. Nah, karena ragu dia maka ditambah. Ini tidak membatalkan sholat. Tapi walaupun sholat tak batal, itu cacat. Terlanjur berdiri, subhanallah kata makmum, itu cacat buat imam. Karena itu cacat, maka sunat bagi imam nanti menempelnya dengan sujud sahwi. Turunlah imam, Allahu Akbar, turun, baca tahiyat. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sunat bagi imam sujud sahwi. Allahu Akbar, sujud. Cemana makmum? Makmum nggak boleh begini. Dalam hati misalnya, tahunya kan ini sujud sahwi itu imam, pasti sujud sahwi itu. Kenapa? Silap tadi dia berdiri. Tapi yang berdiri kan dia, awak kan tidak. Biar imam aja langsung sahwi.
menempel silap dia yang berdiri. Kalau kita nggak berdiri kan kita nggak ada cacat, apa mau kita tempel? Udah kita tunggu aja lah, ngapain bawa sujud sawi? Orang kita nggak silap kayak imam kok, tunggu juga. Sampai 2 kali sujud sawi imam, salam lah imam, baru si makmum ikut salam, batal makmumnya. Batal. Karena aturan sholat berjamaah apabila imam sujud sawi maka makmum wajib ikut sujud sawi. Ketika makmum tidak sujud sawi maka batal sholat si makmum. Walaupun penyebab sujud sawi itu terjadi pada imam, sebabnya ya tidak terjadi pada makmum. Tapi ketika imam melakukannya makmum wajib mengikut. Nah inilah konsekuensi yang muncul dengan sebab si makmum berniat ngikut imam. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Jadi sholat jamaah kita ini nggak sia-sia. Capek-capek awak datang, hujan-hujan pun dibalai pakai mantel, mengharapkan 27 derajat tuh. Tahu-tahu sembahyang nggak sah. Alah ya Allah, sedih kali. Karena masalahnya kurang ilmu saja. Baiklah. Tadi diingatkan bahwa 6:30 kita break. Mana tahu ada yang bertanya, dipersilakan. Subhanallah. Allah. Kepada Bapak Ibu ini ada sesi pertanyaan. Kepada Bapak Ibu ada mau ditanyakan. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya Ustaz, bagaimana imam lupa sambung ayat Ustaz? Karena sambung Al-Fatihah wajib, sambung ayat sunat. Yang pernah saya dengar kajian, apabila makmum menyambung ayat, makmum batal Ustaz. Itu aja yang saya Ustaz. Saya minum dulu ya. Ada kering nih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau imam sangkut ayatnya, ya mau, itu namanya manusia kan. Padahal ayat udah biasa nih dibaca, tapi tiba-tiba blank, tahu sambungannya. Sunat bagi makmum menyambungkan yang imam itu lupa. Tapi kalau imam masih berusaha mengulang-ulang, mengingat-ingat, kita biarkan dulu dia. Begitu dia berhenti, kita ingatkan dia. Cuman niatnya jangan untuk mengingatkan imam. Niatnya itu adalah lil qiraah, untuk membaca. Walaupun dengan kita baca itu imam kan jadi ingat gitu. Sama kayak begini, imamnya salah, diingatkan sunat. Pakai apa mengingatkannya? Subhanallah. Apa niat? Kalau semata-mata mengingatkan imam atas silapnya imam, itu bisa membatalkan sholat kita. Jadi apa niatnya? Zikir. Sama juga ibu-ibu atau kita bapak-bapak, ditunggu-tunggu tamu tak datang-datang, tengok jam 1:30, si menunggui saja. Kita takut nanti lagi sembahyang datang pula. Kita tunggulah dulu, karena janji pula dari jam 12 katanya mau datang, sampai 1:30. Enggak betul lagi nih, adalah sholat laku. Betul lagi sholat datang nih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka tamu ini mau bayar utang pula. Kalau tamu nagih utang nggak apa-apa lah, lantak lah kau situ. Nggak sabar kau pergi. Ini mau bayar utang, makanya payah pula dia bayarnya. Udah ancam-ancam mau laporkan ke polisi penipuan, baru takut dia. Iyalah bang, datanglah aku bang nanti hari Minggu bang, siang bang, jam 12 aku datang bang. Apa jam 12 sampai 1:30 tak datang. Tahu-tahu pas lagi sembahyang datang dia. Assalamualaikum. Suara dia tuh kayak mana ini? Kayak mana lah ini? Terakhir, membatalkan sholat haram. Waalaikumsalam. Biar tahu dia awal lagi sembahyang. Batal lah, timbang nggak bayar utang dia. Nggak boleh, haram.
Jadi macam mana ini? Pikir hati dia, gini aja lah, biar tahu dia kalau awak lagi sembahyang. Dikuatkan takbir tuh, Allahu Akbar, bukan jadi imam. Apa niat? Innamal a'malu binniyat. Amal itu diukur niatnya. Apa niat? Ngasih tahu tamu tuh kalau lagi sembahyang. Tok. Hanya itu niatnya. Kalau memang itu berarti ada sorib, ada sesuatu yang memalingkan. Allahu Akbar itu bacaan sholat, jadi ucapan untuk mengingatkan, untuk ngasih tahu tamu bahwa kita lagi sholat. Jadi waktu kita baca kuat Allahu Akbar sama dengan sholat, kita bilang lagi sholat, gitu. Karena lil i'lam, pemberitahuan kita lagi sholat, maka takbirnya kita kuatkan. Nah kalau niatnya semata-mata itu, berarti bacaan sholat ini kita tukar menjadi ucapan untuk orang lain tahu kita lagi sholat, pemberitahuan. Itu batal. Nah ini pun gitu juga, mengingatkan imam tadi yang sangkut. Tentu niatnya jangan semata-mata untuk mengingatkan imam. Kalau semata-mata niat mengikutkan imam, jadi berpaling. Bacaan yang kita baca itu memang itu bacaan Quran, berubah jadi bacaan untuk mengingatkan imam. Nah, selama tidak begitu nggak apa-apa, karena memang sunat kita kita bacakan supaya imam tahu mana tentang yang sangkutnya itu. Ya, jadi kalau dibilang katanya batal, ya betul kalau niat dia semata-mata untuk ngasih tahu imam bacaan sholatnya itu. Tapi kalau niat dia untuk lil qiraah, untuk baca Quran, tidak apa-apa. Contoh lain. Nih yang punya rumah lagi sholat, datang tamu, kawan dia mondok di pesantren. Dia tahu kawannya pandai bahasa Arab. Assalamualaikum. Pintu di posisi ditutup tapi tidak dikunci. Alah, cemana lah ini. Dibacanya ayat pas kebetulan siap Fatihah. Udkhuluha bisalamin aminin. Yang dibacanya Quran, tapi niatnya nyuruh tamunya suruh masuk. Udkhuluha, silakan masuk aja lah gitu. Karena dia pun mondok, kawannya pun mondok, sama-sama ngerti bahasa Arab tapi kurang fikihnya. Lantas dibaca ayat ini dengan tujuan mempersilahkan kawannya masuk aja. Udkhuluha bisalamin aminin. Assalamualaikum juga. Belum paham dia itu. Ulangi balik. Udkhuluha bisalamin aminin. Paham kawannya. Masuklah kuyu katanya. Masuk dia. Udah masuk, udahlah. Sambung lagi ayat berikutnya. Ini batal. Kenapa batal? Walaupun ayat Quran yang dibaca, tapi niatnya untuk mempersilahkan tamu masuk. Berarti sorib. Ada yang memalingkan yang ini bacaan sholat berubah menjadi bacaan untuk mempersilahkan tamu masuk. Batal sembahyang. Sama juga begini. Masih contoh banyak nih bisa. Nggak pulang lah kita nih bu. Siap makan siang, lupa istri nutup sange atau masukkan makanan nih ke lemari. Kita sholat zuhur siap makan, tiba-tiba kucing kacau lah. Dilirik juga lah meja makan, nggak dimasukkan orang tua pula lagi ikan, putuslah. Alamat nanti sore tak makan ikan lainnya lagi nih. Tapi sambil berpikir dia apa lama aku bikin nih, supaya kucingnya itu lari, sembayangku aman, pikir hati. Dapat akal dia. Begitu waladhdallin, amin, naik kucingnya.
Ayo, udah naik dia. Dibaca ayat. Kan sudah baca ayat. Siapa Fatihah kan? Ayatnya dipilih. Apa yang bisa kira-kira? Oh, ini. Qul huwallahu ahad. Salat zuhur kan pelan. Allah hus soman. Waktu hus itu dikuatkannya hus soman. Terkejut kucing itu lari. Dalam hatinya, alhamdulillah aman. Batal nggak bu? Nah, niatnya apa? Ngusir kucing kan? Jadi ayat Quran dibikin untuk ngusir kucing. Batal nggak? Batal. Innamal a'malu binniyat. Nah, begitu. Ya, jadi gitulah kira-kira. Jadi tergantung niatnya seperti apa. Baiklah. Ada yang lain? Ibu nggak nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada mendengar terkait dengan sholat berjamaah. Ada satu nama kalau kita sudah ditemani dengan imam. Ini sholat yang mati tak boleh masuk. Kalau imam sudah selesai Fatihah, maka kita wajib ikut rukuk bersama imam. Dan sebelah kali saya dengar kalau imam sudah rukuk karena Fatihah turun, kita wajib yang menyelesaikan Fatihah baru ikut imam. Lantas pertanyaan apakah memang ada perbedaan pendapat dalam hal ini? Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, di luar mazhab Syafi'i saya nggak bicara. Ini kita mazhab Syafi'i yang kita pahami dan kita yakini. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i ada istilah namanya makmum yang masbuk, ada yang muafik. Kalau yang muafik itu Fatihahnya tidak ditanggung imam. Maka kalau dia nggak baca Fatihah lantas ikut rukuk bersama imam, batal sholatnya. Karena dia muafik, tidak ditanggung imam itu. Tapi kalau dia masbuk, memang Fatihahnya ditanggung imam. Bisa Fatihah secara keseluruhan, bisa sebahagian Fatihah yang tak sempat dibaca. Imam rukuk, dia rukuk. Itu sisa yang nggak sempat terbaca ditanggung imam kalau betul dia masbuk. Nah, sekarang masalahnya, paham nggak ini makmum bahwa dia di posisi muafik atau di posisi masbuk? Bahayanya makmum ini tak paham dia muafik apa masbuk. Kok tak paham? Macam mana lah tak mau ngaji. Nah, tapi kalau dia paham, oh aku ini masbuk. Oke, masbuk aturannya begini. Kalau muafik aturannya seperti ini. Nah, macam mana menentukan seorang makmum itu dia masbuk atau muafik? Masbuk itu begini. Setelah dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, pasang niat ikut imam. Misalnya kalau subuh, saya ngajak sholat fardu subuh, ikut imam. Jarak antara takbiratul ihramnya si makmum dengan rukuknya si imam tidak bisa menghabiskan bacaan Fatihah yang wajib, yang rukun buat dia. Padahal dia tidak membaca yang sunat-sunat. Begitu Allahu Akbar, langsung bismillah Fatihah. Ternyata separuh Fatihah imam rukuk, ya udah dia ikut rukuk, sisa Fatihah ditanggung imam. Namanya masbuk, karena memang nggak ada durasi waktu yang bisa menghabiskan Fatihah dia, padahal ia tidak mengamalkan bacaan-bacaan yang sunat. Umpama dia masuk ke masjid, ini ketinggalan nih sholat subuh, didengarnya imam sedang di posisi membaca surahnya pun udah separuh mendekati habis, takbirlah dia, Allahu Akbar. Kalau udah kayak gini posisinya, dia harus paham. Kalau ku baca lagi doa iftitah, Fatihah yang wajib maulah tak terbaca, pasti. Nah kalau begini posisinya, jangan yang sunat dibaca, yang wajib jadi tak sempat terbaca. Ini nggak cerdas namanya. Makmum yang cerdas, yang pinter, yang paham, tentu diutamakan yang wajib daripada yang sunat. Bahkan ketika ini posisinya nggak sunat dia membaca doa iftitah, nggak sunat lagi. Kenapa? Karena terancam Fatihahnya bisa nggak sempat terbaca. Sementara itu wajib, ini sunat.
Yang sunat menjadi tidak sunat ketika yang wajib jadi tak sempat terbaca. Maka ketika itu jangan lagi dibaca doa iftitah, langsung a'udzu pun tak usah, itu sunat. Langsung begitu Allahu Akbar, langsung Fatihah. Fatihah diawali dari bismillah sampai waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Santai aja. Jangan mentang-mentang apa mau dihabiskan Fatihah itu lantas bacanya cepat-cepat, hurufnya berubah-ubah. Karena gigi pun baru dipasang, masih goyang-goyang, belum duduk. Jadi hurufnya bisa nggak pas nanti. Tapi jangan santai kali, yang ukuran wajar lah. Macam mana orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Pas sampai di situ imamnya rukuk, Allahu Akbar. Cuman dia. Ketika itu wajib dia ikut rukuk bersama imam karena dia dihitung masbuk. Kok masbuk? Ya, karena jarak antara takbiratul ihramnya si makmum dengan rukuknya imam, dia nggak membaca yang sunat langsung yang wajib, tak habis yang wajib tuh Fatihah, maka sisa Fatihah yang nggak sempat terbaca itu ditanggung imam. Kalau sudah ditanggung ngapain kita baca? Ya udah rukuklah ikut imam. Umpama karena dia tak paham diteruskan, mana pula aci Fatihah separuh-separuh. Fatihah itu bismillah waladhdallin, separuh mana aci, lanjut. Ini perkara ngaji sepenggal ini. Waktu itu datang dia mengaji, Ustadz membahas rukun sholat itu membaca Fatihah. Fatihah itu yang wajib dari bismillah sampai waladhdallin kata Ustadz. Adapun a'udzubillah sunat, adapun amin sunat, yang wajib bismillah sampai waladhdallin. Syarat-syarat Fatihah itu bla 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 harus begini udah. Tahu-tahu belum sempat membahas masbuk dan muafik, waktu habis masuk isya, karena ngajinya ba'da maghrib sampai ke isya. Sehubungan karena sudah masuk isya, seginilah dulu kajian kita Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti minggu depan kita sambung lagi. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah, kata Pak Ustadz kan. Assalamualaikum, dah tutup doa. Kan nyambung minggu depannya. Ibu ini tak datang. Minggu depannya disambung Ustadz. Mana kaji kita semalam, Bo? Oh, tentang Fatihah Ustadz dengan syarat-syaratnya. Oh ya udah. Jadi, baru jelaskanlah. Fatihah itu rukun bismillah sampai waladhdallin. Tapi untuk orang yang masbuk, ini kalaupun umpama nggak habis itu ditanggung imam. Kalau udah ditanggung imam, ya udah ruku aja, nggak usah dihabiskan kata Pak Ustadz. Kalau ibu habiskan, kemudian akhirnya pas ibu ruku imam tegak berdiri i'tidal, nggak bisa ruku bersama imam walaupun sebentar, ini rakaat ibu nggak dihitung. Karena aturan sholat berjamaah untuk makmum yang masbuk, dia wajib ikut bersama imam di waktu ruku. Artinya jangan imam bangkit dia sudah ikut ruku walaupun sebentar, sama dia. Sebatas tomak ninah rukuknya itu bersama imam. Umpama tomak ninah itu sekali sempat terbaca tasbih subhana rabbil azimi wa bihamdi, baru kedengaran imamnya sami'allahu liman hamidah, alhamdulillah, dapat ruku bersama imam, berarti rakaat dihitung walaupun Fatihah separuh karena sisanya nggak sempat terbaca. Ya udah rakaat dihitung, nanti tak pala nambah. Tapi gara-gara neruskan Fatihah yang sebetulnya nggak wajib diteruskan karena sudah ditanggung imam, bapak nih ibu nih tak paham, karena kata ustadz yang lalu Fatihah itu nggak boleh dikurang-kurangi ayatnya sampai waladhdallin, itu yang dapat dia. Pengajian berikutnya tak datang, tak paham, maka diikutnya kaji yang lalu tuh kata ustadz bismillah sampai waladhdallin, mana aci separuh, aku baru separuh, aku teruskan aja lah, padahal dia masbuk, seharusnya nggak usah diteruskan. Waktu itu dia tak datang, maka diteruskannya lah. Gara-gara neruskan tak dapat ruku. Karena tak dapat ruku, karena dia masbuk,
rakaat nggak dihitung, dia pun tak paham itu tak dihitung. Begitu imam salam dia pun salam, merasa nggak kurang rakaatnya, padahal ini nggak dapat rakaatnya. Kalau nggak dapat rakaat nanti imam salam wajib nambah. Itu kan kalau paham, kalau tak paham salam aja dia, zahir batal sembahyangnya. Nggak ngaji pak, ngaji, cuman itulah ngajinya sepenggal-sepenggal. Nah inilah yang kata pepatah, berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Sayang ilmunya. Nah, inilah bedanya kita ngaji yang seperti ini dengan misalnya maaf ini mohon maaf ceramah lepas. Ceramah lepas nggak masalah. Tapi kalau ini yang kita bahas nih berunut dia, berturut dia ini begini, bersambung-sambung. Kadang-kadang yang lalu sama yang ini nyambung. Yang lalu tak paham karena nggak datang pas dibahas ini. Cuma yang mana maksud Ustadz tuh? Menerawang-nerawang dulu dia. Yang macam ginilah potensi untuk cerita sebelah. Cuman Ustadz, terakhir ngaji berduaan. Nah ini pengalaman saya kan lama begini, jadi saya paham kondisi jamaah tuh. Nah, baiklah. Jadi mohon maaf saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, dimohon kalau ngaji macam kita nih sekiranya bukan karena ada satu kepentingan yang sangat mendesak, keuzuran yang sangat tak bisa kita hadir, ya apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa diusahakan karena kaji kita ini terus nyambung. Jadi ilmu yang macam beginilah ilmu yang bisa dibawa untuk ibadah. Jadi dia nyambung, paham, ya, duduk betul ilmu tuh, paham betul kita, sehingga betul-betul kita tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi begini, apa solusinya kalau kayak gini kejadiannya macam mana yang harus dilakukan, paham betul kita. Jadi nggak gampang kita beramal itu, jangan gampang. Cuman bertanya nggak mungkin lagi sembahyang kan. Baiklah, kita padakan sampai di sini. Oh iya, itu masbuk ya, masbuk. Kalau muafik tuh begini, umpama sholat raweh, lah takbir lah imam, Allahu Akbar, kita pun takbir, Allahu Akbar, sholat raweh. Niatlah, sengaja aku sholat sunat taraweh, 2 rakaat ikut imam. Imam baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Imam baca Fatihah, kita diam. Dengarkan imam, kan sunat gitu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau dibaca orang Quran, diam, dengarkan, semoga kamu dapat rahmat. Imam lagi baca ayat nih, Quran nih, Fatihah kan Quran, maka sunat bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Dengarkanlah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunat pula kita ngaminkannya, amin. Setelah itu baru kita baca Fatihah. Imam tidak sabar nunggu awak siap baca Fatihah, langsung digasnya baca ayat. Udahlah ayatnya pun pendek, Qul huwallah, larinya cepek, kadang cepek lempun. Seandainya sama cepat Fatihah kita sama Qul huwallah imam sama cepat bu, kita bisa kayak imam cepatnya, tetap kalah nggak kita? Kalah. Kenapa? Jumlah ayat kita lebih panjang daripada imam yang Qul huwallah. Apalagi cepatan imam pula daripada kita, pasti ketinggalan kita. Maka begitu, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, ibu baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus salah ibu nih memahami karena ngajinya nggak tuntas tadi. Kata Ustadz, makmum wajib ikut imam. Umpama nggak habis pun ayatnya, nggak apa-apa. Nggak habis pun Fatihahnya, ditanggung imam. Ruku aja, ruku. Padahal tadi untuk peraturan sholat yang masbuk, iya begitu. Tapi kalau ini bukan masbuk, muafik, bukti muafik. Tengok tadi ya, ukuran masbuk. Jarak antara takbiratul ihram makmum dengan ruku imam
tanpa mengamalkan yang sunat, umpama makmum langsung baca Fatihah, tak habis Fatihahnya imam ruku, itu masbuk. Nah, kalau ini sholat tarawih yang biasa kita bikin, imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Umpama kita langsung baca Fatihah, nggak pakai doa iftitah, nggak pakai nunggu imam lagi, nggak pakai kita dengarkan bacaan Fatihah imam, karena sunatnya itu Fatihah kita wajib. Umpama kita bacalah Fatihah, kira-kira habis nggak Fatihah sampai imam baca ayat ruku? Habis nggak, Bu? Habis lah. Wong imamnya pun baca doa iftitah, imamnya baca Fatihah, imamnya baca kulhu, segitu banyak yang dibaca imam. Masa kita cuma baca Fatihah tok nggak habis? Parah kali itu. Insya Allah habis. Cuman kita kan enggak. Kita kan kebiasaan mengamalkan yang sunat. Imam baca Fatihah, sunat makmum diam dengarkan. Bagusnya itu. Cuman konsekuensinya ini kita nggak masbuk ini. Karena umpama kita baca Fatihah habis sebelum imam rukuk. Cuman karena kita dengarkan bacaan imam, kita nggak baca. Kemudian setelah amin baru kita baca, imam pula langsung baca surah, pendek surahnya, nggak sempat habis, kita tidak dihitung masbuk, kita muafik. Karena kita muafik, umpama imam ruku kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita nggak boleh ruku. Kalau kita ruku berarti sengaja meninggalkan separuh Fatihah, yang itu rukun buat kita. Kalau kita sengaja ruku, batal sholat kita, karena kita bukan masbuk, muafik. Ini harus dipahami betul. Nah, bayangkan selama Ramadan asal tarawih gitu aja tiap malam. Habis Ramadan nggak pernah sah sembahyang tarawihnya. Sedihnya ya Allah. Karena tak bisa membedakan mana muafik, mana masbuk. Jelas ya Bu ya? Jadi kita harus paham betul. Jadi Pak Ustadz, kalau mesti habis Fatihah, imamnya qul huwallah, udah gigi 4 lari cepek limpul, pasti ketinggalan kita Ustadz. Jadi umpama supaya jangan ketinggalan, apa solusi? Nah gini, terutama ibu yang giginya udah nggak lengkap, kalau membaca Fatihah cepat-cepat mau lari-lari hurufnya itu, sin jadi sin nanti. Nah jadi solusinya gini, kalau memang mendengarkan imam baca Fatihah itu hukumnya sunnah, nggak wajib itu. Membaca Fatihah yang kita punya wajib. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Itu dalilnya hadis nih. La sholata, tidak sah sholat, liman bagi orang. Liman lam yaqra', bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, surah Fatihah. Itu maaf, man di situ dalam tata bahasa Arab namanya isim mausul. Lafaznya itu lafaz umum. Karena lafaznya umum, maka siapa saja tanpa terkecuali yang tidak membaca surah Fatihah, la sholah, nggak sah sholatnya. Apakah dia sholat sendiri, apakah dia imam, apakah dia makmum, maka wajib membaca Fatihah, kecuali yang masbuk. Pengecualinya di situ, ini mani umumnya, dikecualikan kalau dia masbuk. Itu pun pengecualinya karena ada dalil yang mengecualikan itu. Umpama nggak ada dalil yang mengecualikan, semua wajib baca. Ketinggalan lah. Tapi karena ada dalil mengecualikan yang masbuk, maka terkecuali masbuk. Jadi kalau yang nggak masbuk, ya wajib baca Fatihah. Fatihah wajib. Dengarkan bacaan Fatihah imam sunat. Kalau ku dengarkan bacaan Fatihah imam nggak mau nunggu awak sampai siap baca Fatihah baru dia baca surah, main gas saja. Gawat nih Fatihahku ini kalau kayak gini, mau lah pontang-panting aku, nggak nyaman juga nih kalau baca cepat-cepat. Ya udah, imam baca Fatihah, ibu baca Fatihah. Timbang ibu nancep gas, bacaannya hancur, wairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ibu ngejarkan imam qul huwallahnya siap, takut awak ketinggalan. Terakhir baca Fatihah gitu pun digas lah, lebih gawat lagi dari bacaan imam ngegasnya.
Karena kita banyak ayatnya, dia cuman cuman berapa ayat aja kan. Loh, kita gas habis. Gara-gara ngegas, hurufnya berubah-ubah, malah nggak sah. Nah, jadi macam mana? Menyelamatkan Fatihah kita yang rukun itu wajib. Ya udah kita baca, nggak usah pala menunggu imam siap baca Fatihah. Udah, itu sunatnya itu. Yang menjaga wajib lebih utama daripada ngamalkan yang sunat. Udah, langsung aja kita imam Fatihah, awak Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Santai. Bismillah. Tapi usah kuat, nanti terganggu sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Umpama kita ihdinas siratal mustaqim, kita kan nggak cepat-cepat. Imamnya waladdallin, kita baru ihdinas siratal mustaqim. Ya udah nggak apa-apa. Amin, ikut. Aminkan aja. Amin. Syekh itu lanjutkan bacaan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imamnya udah separuh kulhu kan? Awak udah siap Fatihah, aman. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya udah, aku udah siap kok Fatihahnya, ruku awak ikut di mana? Nyantai. Begitulah. Ini kalau yang cerdas ada ilmunya. Kalau enggak, pontang-panting ayat Fatihah tuh. Nah, yang lebih parah lagi, enggak sempat habis ruku imam, ruku dia batal karena dia bukan masbuk muwafiq. Oke, baik kok ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahannya kita kaji, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan naswa wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.